Silakan, Mas. Ya artinya, kenapa pura-pura kayak nggak tahu? Kalau saya nggak nanya gini, Ibu nggak akan jawab. Maka Indonesia akan melihat seolah apa yang Ibu sampaikan itu adalah suatu kepolosan bahwa Mas, orang nggak salah kok tiba-tiba di... Mas. Ya. Mas yang biasa ngomong di depan kamera beda Mas sama orang kampung Mas. Ditanya gemeteran, mau salah mau bener ditanya orang yang nggak kenal gemeteran Mas. Jadi jangan nyamain gestur orang yang biasa berkomunikasi di depan orang banyak, di depan kamera dengan orang kampung. Kalau begitu gesturnya beda. Enggak. Izinkan saya yang berbicara ini. Saya sedikit dulu, Sudah sedikit saya ini yang satu. Singkat aja. Ibu mengatakan bahwa DPO sudah ada sebelum diperiksa gitu. Ibu, menurut saya nggak ada masalah, itu nggak ada persoalan yang berlebihan di situ. Artinya polisi juga kalau namanya pembunuhan, kalau perlu 24 jam, kalau perlu 3 jam bisa menangkap orang semua nggak? Karena mereka siapa yang bunuh? Apa kaitannya? Apalagi udah ada benang merah bahwa pernah terjadi konflik. Ya masalah tidak terbukti ya nanti nomor 2. Tapi yang jelas terbukti dan dihukum maksimal. Nah, bahkan hakim tidak mempertimbangkan lagi ini yang dihukumnya umur 23 tahun. Kalau saya jadi hakim saya nggak hukum seumur hidup, paling saya hukum 20 tahun. Kecuali buktinya kuat, Anda mengatakan ya, itu. karena dianggap ini betul-betul kuat dan ini dianggap tidak bisa dimaafkan lagi. Sebelum saya break. Sejak saya yang hadir di persidangan, saya tahu betul kondisi sidang seperti apa. Hakim boleh tidak percaya pada alibi para terdakwa waktu itu. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan saksi yang kita hadirkan. Hakim boleh percaya pada argumen terdakwa pada saat itu mereka sedang melakukan apa. Hakim juga boleh tidak percaya ketika para terdakwa menyatakan mereka mengakui perbuatannya sesuai dengan tuntutan karena mendapatkan intimidasi. Hakim boleh tidak percaya. Tetapi masa hakim tidak mempercayai hasil visum? Hasil visum dari otopsi yang sudah disumpah karena jabatannya. Apa yang Bu Imu sampaikan dari hasil visum itu? Dalam tuntutan, penyebab kematian korban adalah korban Muhammad Rizki meninggal dunia di tempat. Saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga akhirnya korban Muhammad Rizki meninggal dunia. Ya, setelah kami investigasi kemudian eksaminasi putusan ini, ada sesuatu yang tidak etis. Pertama, kami ditunjuk menjadi pengacara Saka Tatal untuk melakukan peninjauan kembali. Dan dapat kabar terakhir, Ibu Titin, pengacara Sudirman, dicabut kuasai oleh Sudirman. Nah, kemudian saya berniat untuk melaporkan 5 orang yang terkait keterangan palsu itu adalah, yang pertama adalah Sudirman, kedua Melmel, ketiga adalah Aep, Dede, dan Liga Akbar. Nah, tapi kita mendapat tantangan keras dari Titin yang merasa sudah membawa Sudirman dan keluarganya ke Peradi. Dan dia mengatakan apabila Sudirman dilaporkan oleh Farhad Abbas, kuasa dari Saka Tatal, dan dia akan memilih menjadi pengacara Sudirman dibanding Saka Tatal. Nah, ada ketakutan apa di sini yang menjadi pertanyaan kami? Akhirnya laporan kami itu jadi gantung karena Titin, pengacara lama ini, tidak hadir dan menyimpan bukti-bukti BAP tersebut sehingga mempermalukan kita. Kemudian dia menelpon Krishna bahwa akan menyerahkan seluruh 5 orang terdakwa yang dihukum mati, hukum seumur hidup tersebut bersama Saka Tatal ke DP Peradi, akan diserahkan ke Pak Oto dan Krishna akan digabung dengan Pak Oto. Nah, saya katakan tidak semudah itu, bahwa apa yang kami lakukan saat ini tentu dengan segala pengorbanan dan tanpa ada pamrih, dan melalui pengalaman-pengalaman dan keahlian yang kami miliki gitu. Jadi tidak seperti
pedagang asongan yang jual-jual perkara kemana-mana gitu. Bang Farhat. Apabila Titin melakukan itu, maka kita akan melaporkan Dewan Etik maupun penipuan yang Bang dilakukan Farhat, oleh mereka. Untuk status laporan terhadap beberapa saksi itu tadi masih menggantung. Tapi kalau soal rencana pengajuan PK ini bagaimana? Sudah diajukankah atau masih dalam proses? Masih rencana atau gimana? Bayangkan seorang pengacara yang perempuan ini udah 8 tahun belum pernah mengambil putusan di pengadilan negeri. Baru hari ini, hanya dalam waktu 1 jam, pengadilan negeri Cirebon atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Cirebon dan Kabak Hukumnya, kita diberi salinan putusan pengadilan tinggi dan putusan pengadilan kasasi. Jadi putusannya udah kami dapatkan, yang menjadi dasar kami nanti untuk mengajukan peninjauan kembali. Karena selama ini pengacara lama itu sengaja menutupi ini, karena ada beberapa memori yang dianggap salah nomor perkara dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Mungkin karena kesalahan inilah, mungkin selama ini kan kita teriak-teriak ada kesalahan penyidikan saksi, tapi diantaranya kegagalan pembelaan ini adalah akibat cerobohnya membuat memori banding maupun kasasi yang dilakukan oleh pengacara. Nah, makanya tidak pernah diambil surat ini. Oleh karena itu saya bersama Krisna dan teman-teman Jakarta akan lurus dan tetap memperjuangkan bagaimana Saka Tatal bisa memperoleh Bang Farhat, artinya sudah keadilan untuk diajukan direhabilitasi namanya. Nah, barusan kita sudah mendengarkan percakapan di Farhat Abbas dan Ibu Titin, dua pengacara mantan terpidana kasus Pina dan Eki Saka Tatal, yakni Farhat Abbas dan Titin Prilianti diduga tengah berseteru. Diketahui Titin Prilianti sudah menjadi pengacara Saka Tatal itu sejak 2016. Sementara Farhat Abbas baru bergabung dengan pihak Saka Tatal itu di pertengahan tahun 2024. Perseteruan tersebut bermula saat Farhat Abbas melaporkan 3 saksi kasus Pina Cirebon ke Polres Cirebon pada hari Minggu kemarin. Farhat Abbas menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mencari bukti baru atau novum dalam kasus yang dihadapi kliennya. Agenda kami malam ini adalah melaporkan AF, Dede, dan Liga Akbar ke Polres Cirebon Kota, ujar Farhat. Selain ketiga saksi tersebut, Farhat Abbas menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Pina yang divonis seumur hidup. Namun rencana ini ditunda karena keberatan dari pengacara Bu Titin Prilianti. Ternyata selain menjadi pengacara Saka Tatal, Bu Titin juga merupakan pengacara dari Sudirman yang kini tengah ditahan. Tapi menurut Farhat, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka Tatal hingga terseret dalam kasus ini. Karena pengacara Sudirman adalah Bu Titin dan Bu Titin keberatan jika harus melaporkan Sudirman, maka kami memutuskan untuk menunda laporan tersebut. Farhat Abbas menyampaikan bahwa tanpa laporan pidana timnya kesulitan menemukan bukti baru yang memperkuat pembelaan untuk Saka Tatal. Namun di sisi lain bagaimana kita bisa menemukan novum jika tidak membuat laporan pidana. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kami melaporkan Liga Akbar karena kesaksiannya yang dicabut sekarang bisa mengubah kronologi kejadian pembunuhan pada poin-poin tertentu. Selain itu, Farhat Abbas juga mempertanyakan kesaksian AF dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. AF dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Pertanyaannya, bagaimana AF bisa melihat wajah dari jarak 100 meter pada malam hari dan menyebutkan nama-nama secara detail? Seharusnya dia hadir di persidangan dulu jika memang yakin dengan kesaksiannya. Laporan yang dibuat berdasarkan keterangan AF dan Dede dianggap kurang valid karena kedua saksi tidak dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan. Lalu Farhat Abbas mengatakan Titin Prilianti menyembunyikan BAP. Kami membuat laporan karena memiliki bukti BAP. Bukti itu ada di Bu Titin, tapi sampai sekarang belum diserahkan, kata Farhat Abbas. Meski demikian, Farhat menegaskan bahwa pihaknya memiliki salinan bukti dari polisi. Meskipun bukti BAP-nya disembunyikan tidak ada masalah karena polisi masih memiliki kopian jelasnya. Oke, baik, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas semuanya.